Gencar transisi energi, bagaimana nasib harta karun tambang RI? Peralihan penggunaan energi dari fosil ke energi terbarukan sedang gencar dilakukan oleh negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Kementerian ESDM akan mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap secara alami. Hal itu dilakukan untuk mengejar target karbon netral pada 2060, bahkan lebih cepat dari itu. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pemerintah beserta PLN Persero saat ini masih terus mendiskusikan rencana mempensiunkan pembangkit listrik berbasis batu bara tersebut. Dari gencarnya peralihan energi ini, lalu bagaimana nasib harta karun tambang di Indonesia dengan adanya transisi energi ini? Apakah artinya akan langsung ditinggalkan atau ada upaya lain yang akan dilakukan? Wakil Ketua Komisi 7 DPR Maman Abdurrahman menyarankan agar proses transisi ke energi hijau harus mempertimbangkan banyak aspek. Jangan sampai transisi menuju ke net zero emission ini justru menyia-nyiakan potensi sumber daya alam fosil yang masih berlimpah di Indonesia. Transisi menuju net zero emisi harus benar-benar dijadikan proses transisi zero emisi tanpa harus sia-siakan sumber daya alam fosil full yang ada di Indonesia. Saat ini Komisi 7 DPR bersama dengan pemerintah dan mitra di industri energi sedang berupaya agar bisa memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam yang ada. Sehingga jangan sampai Indonesia terburu-buru melakukan transisi dan tidak memanfaatkan anugerah sumber daya alam yang ada. Maman mengatakan sumber daya alam fosil yang ada jika tidak dimanfaatkan saat ini, maka di tahun 2060 sesuai dengan target karbon netral, sumber daya fosil tidak bisa lagi dinikmati. Atas dasar itu, bukan berarti pihaknya tidak menyetujui langkah pemerintah untuk mengejar target karbon netral di tahun 2060 atau lebih cepat. Secara prinsip, pihaknya setuju dan mendukung. Seperti yang diketahui, salah satu langkah untuk mengejar capaian karbon netral tahun 2060 mendatang itu, pemerintah secara tegas mengatakan akan meninggalkan penggunaan PLTU atau pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara. Tapi yang perlu diketahui, ongkos produksi listrik dari batu bara masih lebih murah ketimbang produksi listrik dari energi baru dan terbarukan. Sehingga jika pengurangan PLTU dipercepat, artinya akan ada tambahan biaya, terutama untuk mengembangkan EBT yang harga listriknya jauh lebih mahal dibandingkan listrik batu bara. Pertanyaan selanjutnya yaitu siapa yang akan menanggungnya? Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan Indonesia tidak akan menghimpun hibah kepada negara lain agar pengurangan PLTU bisa lebih cepat. Indonesia akan menawarkan agar negara lain bergabung dan mendukung. Menteri hingga Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa pemerintah mau membantu percepatan pengurangan PLTU. Namun lagi-lagi itu terjadi jika ada dana untuk menutup selisih biaya antara energi fosil dan EBT. Data BP Statistical Review 2021 menyebut RI merupakan pemilik cadangan batu bara terbesar ketujuh di dunia, mencapai 34,87 miliar ton. Statusnya ini pun berlaku hingga akhir 2020. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian ESDM, status per Juli 2020, jumlah sumber daya batu bara RI mencapai 148,7 miliar ton dan cadangan 39,56 miliar ton. Adapun jumlah produksi batu bara pada 2021 ini ditargetkan sebesar 625 juta ton, di mana 137,5 juta ton ditargetkan diserap oleh dalam negeri dan sisanya diekspor. PT PLN Persero memperkirakan kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik hingga akhir 2021 ini mencapai 115,6 juta ton.